warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Semoga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melanjutkan kembali perkuliahan daring mata kuliah kewarganegaraan di pertemuan ke 5 dan ke-6 ya, di semester pendek ini ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang Indonesia sebagai negara hukum. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia memang berlandaskan negaranya itu adalah landasannya adalah hukum ya, hukum yang berlaku. Pada dasarnya hukum itu memang dibuat harus kita patuhi, kita tegakkan, bukan untuk dilanggar. Tapi banyak namanya orang Indonesia itu juga beberapa yang tidak taat aturan, tidak patuh terhadap hukum ya. Contohnya yang sering kita temui bahwa di pelanggaran di jalan raya ya, di tempat-tempat publik, di instansi dan sebagainya, itu masih beberapa kita temui ya. Contoh kecilnya yaitu pelanggaran lalu lintas ya, tidak menggunakan helm, tidak membawa surat izin mengemudi, tidak menggunakan spion motor ya, tidak menggunakan masker mungkin kalau sekarang kondisi Covid ini ya, tidak jaga jarak dan sebagainya. Itu menjadi hal yang lumrah gitu, sering ditemui ya. Sudah ada juga sanksi yang diberlakukan, baik itu sanksi tertulis, baik itu sanksi sosial, baik itu sanksi hukum, tapi tetap aja masih banyak yang dilanggar oleh masyarakat. Kenapa? Karena butuh yang namanya masyarakat itu kesadaran dari dalam diri ya. Sebagus apapun, sebaik apapun pemerintah kita membuat suatu aturan, kalau masyarakatnya itu tidak patuh, tidak taat, maka akan sia-sia. Sama dengan halnya pada masa Covid ini ya. Dari awal kedatangan Covid di Indonesia itu kita atau pemerintah juga seperti halnya tidak menanggapi secara serius, bahkan sedikit menganggap remeh gitu tentang Covid ini. Negara kita itu kebal dengan virus. Kita suka minum jamu ya, warganya suka minum jamu, suka olahraga dan sebagainya. Virus itu tidak akan mampu menyebar secara cepat di Indonesia. Ternyata apa yang terjadi? Sekarang justru malah Indonesia merupakan salah satu negara tertinggi di Asia ya, di Asia Tenggara untuk permasalahan Covid ini. Nah, jadi pada dasarnya memang kita harus diberikan kesadaran bahwa setiap ada permasalahan, setiap ada kondisi di mana menuntut kita harus patuh dan taat terhadap aturan, ya kita harus tegakkan itu gitu loh. Berawal dari diri sendiri, jangan melihat kebanyakan orang yang melakukan. Kebanyakan orang memang melakukan, banyak yang melanggar, menerobos lampu-lampu merah ya kan, menerobos razia polisi dan sebagainya. Itu kan tindakan yang tidak patut ditiru, tapi terkadang juga kita melakukannya itu. Oke, selanjutnya ya, di sini di dalam negara Indonesia sebagai negara hukum itu juga dikenal dengan istilah homo homini lupus dan homo homini socius. Yang pertama, homo homini lupus itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Nah, di sini bahwa diartikan sebagai manusia itu di dalam kehidupan sosialnya juga bisa ada saatnya dia bisa memangsa manusia lain gitu. Jadi di dalam kehidupan berbangsa itu dan bernegara itu, persaingan itu merupakan hal yang lumrah. Tapi terkadang memang manusia itu tidak, manusia itu tidak cepat puas gitu sifatnya. Jadi persaingan itu akan terjadi secara tidak sehat, saling menjatuhkan ya, saling ingin menguasai satu sama lain. Itu akan sering terjadi di dalam kehidupan. Makanya kita sebagai warga negara yang baik ya harus bisa mengantisipasi hal-hal yang demikian gitu.
pada saat kita dihadapkan untuk persaingan, ya kita bersaing bisa secara sehat gitu. Jangan saling menjatuhkan, kalau bisa ya saling menyemangati gitu ya. Selanjutnya Homo homini socius. Yaitu merupakan manusia adalah teman bagi manusia lainnya. Ya, berarti ini lawan dari tadi yang pertama ya. Manusia memangsa manusia lainnya, tapi yang Homo homini socius ini manusia merupakan teman dari manusia lainnya. Ya memang seharusnya seperti itu ya. Di dalam kehidupan itu kita bisa bersosialisasi dengan baik ya kalau kita juga bisa merangkul teman sendiri, tetangga sendiri ya, atau semua komunitas sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tujuan negara Republik Indonesia itu sebagai negara hukum? Ya. Tujuan dari negara Republik Indonesia itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat. Situ bisa baca bahwa atau bisa dipahami bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Situ sudah jelas bahwa tujuan dari negara Republik Indonesia itu ya membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi tujuan negara Indonesia itu tidak hanya mempersatukan masyarakatnya, tapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, ya, ketertiban dunia, ya. Dan tujuannya adalah muaranya yaitu perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka jangan sampai kita mengkhianati tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Kita tidak patuh terhadap hukum pun juga sudah salah satu contoh kita melanggar tujuan dari negara Republik Indonesia ya. Apa akibatnya kita tidak patuh terhadap hukum, norma hukum ya, atau hukum yang berlaku? Berarti kita setelah melanggar aturan dari pemerintah di sini membuat aturan itu pasti ada kebaikannya untuk masyarakat itu, supaya kehidupan berjalan dengan sewajarnya, semestinya gitu, tidak malah menjadi kehidupan itu kacau balau. Oke, cukup sekian Bapak Iri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.